Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami muliakan Waliul Imam Jawa Tengah Selatan serta stafnya, pitonahnya, yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu Imam Niabah Wonogiri serta pitonahnya, para rois yang hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati para asatidzah yang kami hormati, kami muliakan, para ikhwan akhwat, para santri, alhamdulillahirabbil alamin, rahimani wa rahimakumullah. Hanya karena Allah semata kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka bersama-sama thalabul ilmi, menambah zikir kita kepada Allah, menjalankan amanah, dan ini bagian dari mudah-mudahan terhitung bentuk syukur kita atas segala nikmat yang sudah begitu banyak Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Di awal tadi Amir Majelis sudah menyampaikan nikmat-nikmat begitu luar biasa yang harus kita syukuri, dan tentu tidak akan seimbang apa yang kebaikan kita lakukan dengan begitu banyak nikmat yang telah Allah anugerahkan kita. Hanya kita diperintahkan untuk bersyukur sesuai dengan kemampuan dan keadaan kita, dengan terus menambah amal soleh, menambah kebaikan, dengan harapan sebagaimana janji Allah, pasti Allah akan menambahkan kebaikan-kebaikan itu di saat kita mampu untuk mensyukuri. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, dan kita semuanya semoga tergolong ke dalam umat beliau yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat, para santri rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini ya masih suasana dan kita tidak berhenti menyimak berita yang terus menimpa saudara kita di Gaza, Palestina. Sebagian orang kayaknya sudah ada bahasa-bahasa mulai lelah menyimak berita yang terus bergulir tentang bagaimana kondisi saudara kita. Tapi belum selesai, maka ya apa yang mampu kita lakukan, mari kita lakukan untuk mengingat saudara-saudara kita di sana, kemudian langkah apa yang bisa kita lakukan. Ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ini mengkaji, mempelajari bersama Quran Surat Al-Baqarah ayat 74. Ini sebenarnya ayat urutan panjang. Maka
nanti para ikhwan akhwat dibuka lebih awal lagi, tapi tadi sudah dibaca di awal lektori kita. Itu yang urutan ayatnya, sampai kemudian pada kesempatan kali ini akan mencoba kami menyampaikan surat Al-Baqarah ayat 74. Nah, di situ pun tidak lengkap kami cantumkan, tapi nanti ikhwan dan akhwat yang bawa mushaf bisa dibuka lengkap. Tadi juga sudah diawali, sudah dibacakan. Berangkat dari ya banyaklah hal-hal yang sampai ke kita, saya khususnya ya, ketika melihat situasi dan kondisi itu sampai kadang begini, kok tega ya gitu ya. Jadi bahasa kita, kok ya tega gitu. Makanya banyak bahasa yang muncul di masyarakat itu seperti kalau kita simak misalnya, ini yang sifatnya umum, misalnya acara di TV One di sana ada Bersatu untuk Palestina misalnya, itu para pengusaha yang kemudian donasi banyak sampai miliar terkumpul yang diinisiasi dari PMI, kemudian di sana ada tokoh jurnalistik Indonesia, ada Karni Ilyas menyampaikan, mohon maaf saya kutip bahasanya kurang lebihnya, mengatakan bahwa ketika melihat situasi dan kondisi di Palestina Gaza sana, itu cukuplah kita jadi manusia. Cukup jadi manusia itu sudah cukuplah, tidak nuntut harus jadi orang yang beriman kepada Al-Quran misalnya. Cukup jadi manusia yang punya hati, tapi di sana hati nuraninya jalan. Sehingga ketika kita jadi manusia, paling mudahnya kan gini, kalau kita ukuran fisik kulit kita sih alhamdulillah hidup di tempat yang alhamdulillah sejuk begini, seger, tidak saling cewit gitu kan, tidak saling tendang. Sesekali misalnya kita dicubit saja itu rasanya juga nggak enak, apalagi sampai berdarah-darah begitu. Kemudian yang diangkat lagi, bayi yang nggak ada salah, nggak ada apa. Ya kalau ukuran manusia cukuplah itu menjadi ayat bahwa atau tanda yang akan menjadi tumbuhlah rasa kasih sayang. Tapi kalau masih manusia, karena ada wujudnya manusia, ada wujudnya manusia. Tapi kalau dalam surat Al-A'raf itu ada orang-orang yang kelak akan menjadi penghuni neraka jahanam. Ada yang manusia lahum qulubun la yafqahuna biha, punya hati tapi nggak pernah bisa digunakan untuk tafakuh, untuk menghayati, untuk menerima sesuatu. Kemudian lahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata tapi ya hanya wujud mata itu, nggak pernah untuk melihat kuasa Allah, melihat sesuatu yang itu akan berdampak kepada hatinya, itu nggak pernah. Lahum adanun la yasma'una biha, punya telinga tapi juga nggak berguna. Maka Allah menyebutkan ulaika kal an'am balhum adall. Ada manusia-manusia yang seperti al-an'am, itu binatang ternak. Jadi apa bedanya? Sapi, atau begini contohnya sapi, katanya sapi. Itu punya telinga. Nah, kira-kira itu bisa mendengar enggak itu Bapak Ibu? Bisa. Bisa ya Pak? Atau singgung ya mireng ya? Nah, itu menunjukkan bahwa sapi itu punya telinga, punya mata. Kalau lihat tuannya datang bawa rumput, ada respon Pak? Semangat sekali, tahu itu juraganya. Itu menunjukkan bahwa sapi punya mata bisa melihat. Tapi ketika ayat Al-Quran dibacakan di sisi sapi, kira-kira enten pengaruhnya buat ini. Ini biasa mawon itu. Dengar adzan juga hanya biasa saja itu. Itu kalau udah bicara binatang ternak, atau punya telinga, punya mata itu, ya hanya sekedar punya itulah bisa untuk hidup, kemudian makan, membesarkan tubuhnya, itu kalau dikasih makan sama juraganya,
Jadi suksesnya binatang itu adalah ketika dia bisa gemuk dan dagingnya banyak. Itu ya binatang targetnya itu, syukur jadi binatang kurban. Mudah-mudahan berkah gitu. Nah kemudian ada manusia yang Allah sebutkan itu kal an'am, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ya ketika punya mata, punya hati, punya telinga, nggak pernah memberikan dampak baik bagi dirinya. Ya seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Jadi kalau binatang itu punya telinga, punya mata itu nggak pernah akan ya kalau ada riwayat menyebutkan akan dihisab pun selesai, tidak masuk neraka surga. Jadi kalau mau ada sapi nendangi kancane umpamane niku, kira-kira dosanya sepira niku? Oh harap numblek kancane mau narung temennya juga, kalau sapi ya nggak pernah diukur seberapa dosa besar bagi sapi. Karena binatang itu nggak ada. Kemudian nanti ini akan dicatat surga dan neraka dan bertanggung jawab dengan amalnya. Nah kemudian manusia yang dikatakan balum abdul itu bisa lebih sesat, lebih buruk daripada binatang. Karena manusia tidak selesai, hanya mati, sudahlah selesai berhenti. Masih ada pertanggungjawaban amal. Sehingga mohon maaf ini bahasa, saya pernah mendengar bahasa Kiai Anwar Zaid, jadi ya beliau terkenal juga, sering banyak ceramah. Masih mending punya kambing jantan nakal daripada punya anak laki-laki yang nakal. Kalau kemudian banyak pola kesana kemari, punya anak laki-laki kok kemudian tidak berkarakter yang baik, kemudian sampai mampir, mohon maaf, kandang kambing tetangga, kemudian sampai, mohon maaf lagi, kambing betinanya hamil. Kira-kira yang punya kambing betina itu ngamuk nggak? Oh matur nuwun nggih Pak, kambing jantannya udah mampir gitu. Mungkin begitu. Tapi kalau ada, ini contoh manusia, ini contohnya Kiai Anwar Zaid saya yang rekam. Saya pernah mendengar punya di sana-sana jauh tapi nyala kira nggak bertanggung jawab. Katanya sih sampai ngawur masuk ke kandang orang, kemudian hamil. Nah kira-kira yang punya anak gadis itu matur nuwun apa nendang? Ngamuk nih kok. Dan sapinya itu kayak tadi kambing jantannya bisa dijual itu. Walaupun sudah melakukan seperti itu. Nah tapi yang laki-laki ini dijual nggak laku di rumah huruf besi gitu kan. Makanya cara Anwar Zaid belum abdulnya di situ itu. Jadi lebih buruk daripada binatang. Nah inilah yang kemudian mari kita jadi orang yang beriman, itu nanti kita akan belajar bagaimana seharusnya orang yang beriman. Maka dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ini berangkat dari surat Al-Baqarah ayat 74 tadi, berbicara tentang Bani Israel. Lebih lengkapnya sudah disampaikan lah, banyak kajian orang-orang Yahudi bagaimana, orang Bani Israel bagaimana, sampai sejarahnya, sampai keyakinannya. Saya hanya mengambil satu lafaz saja di sini, satu potongan ayat maksudnya. Surat Al-Baqarah ayat 74 ini adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma qasat qulubukum mim ba'di dzalik fayyakal hijarati aw asyaddu qaswah. Jadi kalau berangkat dari kondisi hari ini, kita merenunglah, kok bisa ya sampai ribuan orang, 17.000 kita terakhir, mohon maaf kalau salah dikoreksi, itu meninggal. Yang luka itu sampai 40 ribuan. Yang kemudian kalau kita merenung tadi, ya Allah kok bisa gitu loh. Kepriwe cara pemikirannya itu, hatinya itu seperti apa? Diteruskan saja seperti itu. Sehingga kalau saya sendiri ya tadi, kok bisa ya sekeras itu, setega itu. Dan coba nanti kita jawab dengan ayat. Kemudian yang kedua, kalau kita merujuk kepada ajaran Islam, itu sebenarnya bagaimana sih Islam ini membimbing umat manusia tentang bagaimana kita interaksi dengan sama manusia, kita hidup bersama, bagaimana ajaran Islam itu.
Kemudian yang ketiga, sampai terbentuk begitu kuatnya, begitu kerasnya yang dimiliki oleh orang-orang Bani Israel hari ini. Ya mohon maaf kalau ini memang ada kajian khusus bagaimana orang Yahudi, Bani Israel, orang dulu dengan sekarang itu dibedakan. Kemudian yang saya lihat hari ini bahwa di sanalah kemudian yang hari ini mengatasnamakan Israel dan itu anak keturunannya, dan itu juga sejarawan yang mengaitkan itu sampai kepada nasabnya sampai ke sana. Kemudian kok bisa sampai terbentuk karakter seperti itu? Kemudian bagaimana Islam yang terakhir, yang keempat, kemudian membimbing umatnya agar tidak memiliki karakter seperti itu. 4 hal yang saya akan sampaikan. Dari yang pertama, ada istilah qaswatul qalbi. Itu dalam makalah qaswatul qalbi. Qaswah itu artinya keras. Qalbi itu artinya hati. Qaswatul qalbi, kerasnya hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 74 ini, dalam tafsirnya itu yang pertama tafsir Ibnu Katsir, di situ dalam tafsir disebutkan bahwa ayat tersebut itu berkaitan dengan Bani Israel. Makanya saya juduli Bani Israel. Ketika ayat ini kita baca seperti tadi koriknya, itu urutan sebenarnya, kisah panjang. Jadi yang paling mudah kita ingat yaitu berkaitan dengan kisah waktu peristiwa ada penyembelihan Pak Bu, para santri, sapi. Itu yang kemudian menjadi juga ada surat Al-Baqarah. Kisah penyembelihan sapi sudahlah berlalu. Dalam kisah itu ceritanya pokoknya terjadi penyembelihan karena dalam rangka untuk wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Kemudian ada orang mati dihidupkan melalui sapi itu. Itu bentuk-bentuk ayat-ayat Allah yang Allah tunjukkan untuk memberikan, ya ini loh cara beriman. Cara untuk menguatkan iman diantaranya Allah tunjukkan dengan bukti-bukti kuasanya. Tapi kemudian apakah setelah itu menambah keimanan? Ternyata summa qasat qulubukum mimba bidzalika fahiyakal hijarah. Bahwa bahkan setelah itu yang terjadi adalah hatinya itu semakin keras. Allah menyebutkan ditamsil dengan kal hijarah, yaitu seperti batu, bahkan au asyadu qaswa, lebih keras daripada batu. Jadi kalau ada batu yang keras, ada orang kan gini Bang, bayang orang duwe ati, pernah mireng kados niku. Ya nek kemarin mboten ya makin iki lah paling tidak. Wis sering istilah sampai sadis temen kok bayaran duwe ati. Kok setega itu? Karena pusatnya itu mestinya sumbernya adalah dari hati. Maka ketika orang sudah hatinya keras, seperti dalam tafsirnya, misalnya kita lihat di sini, di situ sudah dicantumkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini terkait dengan mencemooh Bani Israel. Yakni mengingatkan mereka sudah ditunjukkan kuasa-kuasa Allah itu, tapi itu tidak memberikan dampak kebaikan apapun kepada mereka karena hatinya telah mati. Padahal itu ditunjukkan dengan mata kepala langsung di depan mereka. Sampai kemudian summa qasat qulubukum min ba'di dzalik, yakni setelah semuanya itu justru hanya akan menjadikan hati mereka keras kal hijarah seperti batu. Allati la talinu abadan. Batu itu nggak akan pernah, jadi akan lapuk. Kemudian walihada nahallahul mu'minina an mithli halihi. Inilah yang kemudian diingatkan bahwa kalau kita menyaksikan seperti itu, ya mari berangkat belajar bahwa orang iman ini dilarang, nggak boleh seperti mereka. Jadi kalau kita, ya alhamdulillah kita banyaklah yang
ketika menyaksikan situasi hari ini, dan terbukti kan kita juga banyak kemudian ya wujud kepeduliannya minimal kita berangkat dengan doa, mendoakan ya Allah semoga saudara-saudara kita di sana dikuatkan, diselamatkan. Kemudian kalau ada kepedulian berupa materi, ya alhamdulillah sudah upaya untuk menyisihkan. Itu kan dalam rangka karena ya kita nggak tega. Sampai terjadi seperti itu karena kita nggak tega. Nah sehingga kita berangkat dari ayat ini memang kita nggak boleh memiliki sifat hati keras, tidak sensi terhadap sesuatu. Jadi cara bahasa mriko nek kula niku ndablek. Oh, ndablek niku wis mboten saged diutak-utik. Tapi itu dalam keburukan, diingatkan ora baik. Ora baik. Jadi pegangannya sangat kuat sekali. Diingatkan ya tetap ngotot. Padahal kondisinya salah. Itu yang pertama. Jadi panca inderanya tidak lagi bisa berfungsi untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian orang yang hatinya keras itu tidak bisa menerima nasihat. Ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan bahwa summa qasat qulubukum ay istaddat wa ghaladat falam tusir fiha al-mau'idhah. Jadi orang kalau sudah hatinya keras, mau diingatkan, udahlah, jangan diteruskan, kasihan itu, masa setega itu. Jadi kayak tadi bahasanya, ora baik, lanjutkan. Ya padahal sudah melihat begitu, kalau kita melihat kondisi di sana kan terakhir, Masya Allah, kita mungkin, ya benar lah, kalau kita jadi manusia, cukuplah jadi manusia, itu nggak akan tega. Melihat kondisi seperti itu. Kalau, mohon maaf ini saya ulangi lagi, bahasanya Bapak Karni Ilyas di TV One mengatakan gini, kalau mau perang antara tentara Hamas dengan tentara Israel, silahkanlah. Ya karena itu bahasanya perang. Tapi sekarang ini diperangi bukan tentaranya, warga sipil, bayi, orang-orang, ibu-ibu, mbah-mbah. Maka kalau kata Menteri Luar Negeri itu merasakan kalau saya jadi mbah, itu bahasanya begitu, diangkat sampai ke internasional. Cobalah kalau kita menjadi manusia, posisi jadi mbah, melihat putu, gitu, lihat cucu-cucu kita begitu. Namanya mbah itu sayanya kan berkali-kali lipat dengan cucunya. Kalau lihat sampai kemudian ibunya stres, kemudian lahir karena dibom sana semari, akhirnya prematur, bayi hanya menangis kemudian menunggu kematian datang. Kita punya bayi satu, boleh ngutang-ngutang orang karu-karuan. Sampai harapan besarnya masih bayi sudah besar sekali harapan kita. Kemudian kalau kita lihat bangunan, ya Allah, membayangkan orang bangun itu bukan sehari 2 hari, bukan biaya 1.000-2.000. Pak kemarin Ustaz Abdurrahman di Banjar menyampaikan juga akan berupaya dan ini punya cita-cita besar bagaimana bisa membangun rumah sakit lagi di sana, walaupun hari ini kondisinya sudah nggak seperti yang sebelumnya. Dan itu bukan butuh sehari 2 hari, 1.000-2.000. Kemudian begitu dihancurkan. Itu dari sisi kemanusiaan. Dari sisi akidah sih pasti orang-orang Gaza, orang-orang yang beriman itu nggak masalah. Tapi kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan, itulah yang setidaknya kita karena manusia tumbuh dari situ. Nah maka seperti dalam tafsir Al-Baghawi ini, bahwa ini maksud dengan summa qasat qulubukum, yakni ya bisat wa jafafal qulub khurujur rahmah walayin an. Orang yang hatinya itu keras, itu khurujur rahmah, nggak ada lagi rasa kasih sayang dalam dirinya, nggak ada lagi rasa belas kasihan, rasa simpati, rasa ya melas lah, nggak tegahan, itu nggak ada lagi. Ya karena kalau kita lihat kondisinya saat ini ya seperti itulah kira-kira. Karena sudah nggak ada lagi rasa kasih sayang, kemudian hilangnya rasa kelembutan dari dirinya, sehingga kemudian hatinya iswadat, sudah menghitam hatinya, sehingga seperti ya ada hati tapi sudahlah seperti kal an'am itu, nggak lagi
berguna untuk merenung, memikirkan, muncul kasih sayang, itu udah nggak ada lagi. Nah, maka ketika hati, ini kalau dalam surat Al-Mutaffifin, ketika berbicara tentang kulub, kemudian ada kalabal rona ala kulubihim, itu hati, itu ketika diisi dengan kesalahan, keburukan yang kemudian semakin menumpuk, itulah istilahnya ada ron, kalabal ron. Orang ketika berbuat keburukan, itu akan berpengaruh kepada hatinya. Ketika satu kesalahan dilakukan, itu hati akan menghitam. Istilahnya noktah titik ada dalam hatinya. Karena aslinya hati manusia itu bersih putih, ya siapapun. Tapi kemudian diisi dengan kesalahan, itu akan ada titik. Istilahnya ada noktah. Kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Nah kemudian kalau diiringi dengan istighfar, yastaghfiru, dia istighfar kepada Allah, maka akan hilanglah noktah hitam itu, titik-titiknya. Kemudian salah lagi, dia istighfar lagi, dia akan membersihkan lagi. Itu kalau yang ada istighfarnya. Ada yang sadar kalau itu salah. Nah sekarang berbuat salah nggak sadar, berbuat salah nggak sadar, diingatkan nggak mau, sampai kemudian titik-titik hitam itu nutup hati. Maka gambarannya seperti ini. Kalau ini adalah kertas putih, ini putih, masih putih sekali ini. Kemudian dikasih spidol, titik aja lah, bisa dihapus. Pakai yang bisa dihapus. Bayangkan kalau titik itu adalah dosa kesalahan kita, dihapus, astagfirullah. Itulah orang yang beriman, berbuat salah, istighfar, kemudian seperti hati kita dibersihkan lagi. Tapi sekarang kalau ada titik, nggak pernah dihapus, dan terus nitik, banyak, bahkan bukannya titik. Dosa besar bunuh orang itu bisa udah separuh sendiri itu. Nah kemudian sampai full, penuh hitam semuanya. Sehingga ketika ada titik hitam yang datang, kelihatan nggak hitamnya itu? Sudah penuh hitam, ada tambah hitam lagi, kelihatan bukan? Itulah orang yang sudah penuh hitamnya, sehingga ketika melakukan buruk-buruk nggak sadar lagi bahwa itu adalah buruk. Maka orang-orang yang beriman, di para santri ini masih bersih hatinya, masih kinclong-kinclong hatinya, sehingga ketika melakukan keburukan dikit saja langsung astagfirullah, gitu kan? Bersih lagi, astagfirullah, bersih lagi. Nah, sehingga jangan sampai kemudian sekarang gini, kalau di luar sana ada orang sudah melakukan keburukan, kok ngerasa sudah nggak malu, nggak ngerasa bahwa itu adalah keburukan, rasanya usbun lah, biasa mawon. Wah, itu udah bisa jadi tak ketutup itu hatinya. Nah, maka semakin bersih, ya bahasa mungkin sensitif dengan keburukan ya, bahwa padahal mungkin bagi orang lain biasa, tapi bagi santri ini, wah itu sesuatu yang aib. Ya karena ini keburukan, padahal mungkin di luar sana lampun biasa mawon kados niku. Karena kembali kepada bagaimana kondisi hatinya. Nah, maka orang-orang yang hatinya koset ini, dia akan keras sampai kemudian di dalamnya iswadat kolbuh, sudahlah menghitam hatinya, sehingga orang ngiranya udah sadis banget, itu keburukan, kejahatan yang luar biasa. Boten ini biasa mawon. Wah, itu udah kelewat-lewat, mungkin bukan lagi punya hati, hilang hatinya. Nah, maka mari kita muhasabah dengan diri kita. Kemudian yang berikutnya, kalau dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa al-qasfah, yakni as-salabatu wasiddah wal yubsu wa hiya ibaratun an huluwiha minal inabah wal id'ani bi ayatillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan kerasnya hati, yakni kering, yakni sebuah ungkapan yang menggambarkan bahwa tidak ada lagi mengingat Allah, kembali kepada Allah, kemudian sampai tidak ada lagi rasa ketundukan kepada Allah. Inilah pentingnya bagi manusia ketika kita punya Allah,
punya Rob, sehingga tidak terus kebablasan ketika berbuat keburukan. Maka hakikatnya setiap kita itu memang sudah diciptakan untuk ingat kepada Allah, mengabdi, menyembah, sehingga dalam setiap langkah itu akan dibawa Allah. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, wah ini tidak boleh, Allah melarang ini. Buruk kita tinggalkan, kita bertobat. Nah, kalau kemudian sudah tidak ada lagi ingat Allah, kemudian apalagi memikirkan bahwa ini adalah larangan Allah, itu sudah semakin jauh. Itulah orang yang hatinya keras. Nah, ini yang pertama jawabannya. Jadi kalau saya mengaitkan dengan kondisi hari ini, apa iya kondisinya sudah seperti itu isi hatinya? Kalau kemudian kita lihat dalam ayat ini Bani Israil zaman dulu, yang kalau kemudian turun-temurun, ya itulah silsilahnya sampai hari ini. Sehingga sudah punya tanaman dalam hatinya itu doktrin-doktrin kekerasan yang kemudian bisa menyebabkan hatinya semakin keras. Sehingga jauh dari kasih sayang. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana nih Islam mengajarkan? Bagaimana Islam mengajarkan tentang kita menjaga hati? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Yuk santri dilanjutkan. Fabima, yo bareng santri. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir. Alhamdulillah. Ini ayatnya belum selesai, jadi nanti dilanjutkan lagi. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini yang diajarkan dalam Islam. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Ini kalau kita baca ayat ini sebenarnya terkait dengan bagaimana dakwah Nabi, bagaimana Nabi mendekati orang-orang yang ada saat itu dalam berdakwah. Dan ini tentu bukan hanya Nabi. Kalau dalam tafsirnya dijelaskan bahwa yaqulu ta'ala mukhatiban rasulahu mumtannan alaihi wa alal mu'minin, juga bagi orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu Allah beri kepada mereka itu rasa kasih sayang, kelembutan hati. Ini yang akan menjadi magnet dalam berdakwah. Jadi di antara metode dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana mengenalkan ini loh ajaran Islam. Maka kalau Bapak Ibu para santri lihat, kemarin kan belum lama ya tayang seperti misalnya pertukaran pertukaran kemarin di kasus di Gaza di Palestina itu. Nah, ada penukaran tahanan. Bagaimana yang kemudian orang-orang yang disandra bersama tentara Hamas yang kemudian ditukar dengan orang-orang yang ditahan oleh mereka. Perlakuan itulah menjadi indikasi bahwa Islam itu mengajarkan bukan kemudian berbuat kasar, wong dia nggak salah kok. Ya maka diperlakukan sebagaimana ya layaknya manusia. Bahkan beberapa video beredar kan mereka bahkan diajari mengenalkan dengan
Al-Quran. Sehingga dalam Islam ini sampai pun perang. Jadi para santri sudah mengkaji bagaimana hadis-hadis ayat-ayat tentang qital. Sehingga Islam ini mengatur tidak boleh kemudian zaman Rasul sampai kemudian hari ini kalau dipedomani oleh orang-orang yang dakwah kemudian mengangkat senjata sampai kemudian diawali perang zaman Rasul saat itu nggak boleh membunuh anak-anak, membunuh orang tua, merusak tanaman, itu aja nggak boleh. Sehingga sasarannya jelas. Nah, kalau kemudian membabi buta semuanya kenakan, ini bukan lagi ajaran Islam. Nah, kalau Islam ini mengajarkan bagaimana bersikap lemah lembut, bahkan kepada musuh. Bahkan kepada musuh sekalipun, tidak boleh. Dalam perang kemudian ketangkap, kemudian disiksa dulu perlahan-lahan. Dipreteli kaki dan tangannya misalnya. Nggak boleh, kalau mau bunuh ya bunuh. Karena sampai itu manusia. Islam ini mengajarkan bagaimana kita kepada hewan saja. Makanya dalam fikih penyembelian kan gitu. Bapak ibu, bapak-bapak terutama ibu-ibu nggak pernah nyembelih ya. Kecuali yang pernah. Nah, kalau kurban misalnya. Itu kan disunahkan. Apa yang disunahkan diantaranya? Menggunakan pisau atau alat sembelih yang tajam. Bukan buat mainan, ngalor ngidul, gak mau tempat orang guyon. Wah, itu bukan bimbingan Islam. Kepada binatang, sampai pun binatang yang boleh dimatikan. Kalau tadi sapi udahlah menjadi binatang kurban, nyembelihnya juga ada tata aturannya. Bahkan ada sunahnya. Ada sapi, ini kalau di sini kan tempatnya luas ya. Jadi kalau ada mungkin menempatkan sapi sebelah sini yang belum disembelih, nanti digeret ke sana bersembelih di sana. Itu mungkin kan? Tapi kan banyak tempat-tempat yang ya disembelih di situ, yang lain nyanding di situ, itu ya gak nyunah. Karena ternyata ini kalau sunah Nabi, hewan yang masih hidup kok melihat binatang lain disembelih, itu kan ada sunahnya. Sarannya enggak boleh. Apakah binatang sedih nangis? Ya monggo, kalau nggak percaya ditanya. Tapi kan dalam kehidupan orang, makhluk yang punya ruh, punya nyawa, itu kan ya setidaknya kita mikir lah, gini yang jadi sapi sih kayaknya ya lara gitu. Makanya tidak mustahil, bukan mustahil ya. Coba diamati, sapi yang melihat hari-hari itu kadang ada yang entah lagi belekan apa memang meneteskan air mata itu nggak tahu itu, tapi ada sapi yang sampai matanya berkaca-kaca atau bahagia karena menjadi binatang pilihan kurban, ya wallahualam mau nggak pernah ngobrol. Apakah kemudian karena dia sedih melihat temannya disembelih? Pokoknya sunahnya kalau masih memungkinkan jangan menyembelih di hadapan binatang yang lain yang belum disembelih. Itu kasih sayangnya ajaran Islam. Itu kepada binatang. Kalau kemudian kita lihat, ya Allah, begitu teganya dihajar. Yang terakhir para ikhwan pasti sudah melihat bagaimana kemudian pemudanya. Ini kalau saya nyimak dari beritanya yang masih di sana, Mas Fikri itu ya, update kadang di Facebook, langsung TV One, di wawancara itu kan ada penangkapan itu seratusan, bagi baik yang apa dari kalangan jurnalistik, ada yang dokter yang muda-muda, kemudian ditelanjangi, disisai hanya celananya saja di musim dingin seperti itu. Ya karena itu bukan tentaranya, itu rakyat sipilnya, itu manusia. Ya kalau kita berangkat di musim mestinya ya ada rasa, ya orang lain yang melihatnya nggak tega. Nah maka kalau kita kembali kepada ajaran Islam, Islam ini mengajarkan begitu lembutnya, begitu lemahnya bagaimana kita bisa memiliki hati yang kemudian ada rasa simpati, rasa empati yang kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, maka bersyukurlah kita. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terpilih, kemudian memiliki rasa itu, sehingga dalam bermasyarakat, dalam berteman, kita bisa melakukan orang lain mulia,
Ya tentu bagaimana kita juga dengan harapan kita juga diperlakukan baik oleh orang lain. Nah, ini ajaran Islam. Nah, kemudian yang ketiga, ada manusia yang punya karakter keras begitu. Ada yang begitu lembutnya seperti Rasulullah SAW dan orang-orang yang beriman. Yang mudah-mudahan kita juga masuk ke dalam orang yang punya lembut hatinya ini. Sehingga ciri-cirinya kayak tadi, kita kalau ada salah diingatkan, ya masihlah bisa mendengarkan. Oh ini salah, ya mari kita perbaiki. Ada ajakan kebaikan, ya ayolah kita bisa. Melihat situasi yang sepertinya ini butuh doa, butuh bantuan, ya kita tumbuh itu. Mudah-mudahan kita masuk ke situ sehingga termasuk umat Nabi Muhammad SAW yang memiliki hati yang lembut itu. Kemudian yang ketiga, ternyata orang yang memiliki karakter keras begitu, kemudian orang yang memiliki hati yang lembut, itu ada hal-hal yang mempengaruhi. Kalau dalam ilmu tentang pendidikan, hal-hal yang mempengaruhi karakter manusia. Jadi kalau kita membayangkan kayak tadi, begitu kerasnya ada orang punya sikap begitu, kemudian Nabi begitu lemah lembutnya, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah berdasarkan gen. Ini modal utamanya. Modal utamanya karena memang ada gen, yakni turun-temurun, ada keturunan. Sehingga kalau kita melihat situasi kondisi hari ini bukan mustahil, karena itu memang turun-temurun begitu. Kalau kisah tadi, itu kan dulu zaman dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam. Dibimbing itu kalau kita lihat ayatnya terkait dengan perjalanan Bani Israil banyak dalam Al-Quran. Dan namanya tingkah pola yang kemudian tidak mengenakan, bahkan sampai membunuh para nabi, itu banyak terjadi di kalangan mereka. Nah, sehingga turun-temurun melahirkan seperti itu. Nah, kemudian maka dalam Islam ini kita diajarkan juga, karena ternyata karakter manusia, sifat yang ada itu bisa dimodali atau ada turunan dari orang tua kita. Nah, makanya dalam Islam ini diajarkan ketika seseorang akan menikah, ini diperintahkan untuk memilih, karena menyiapkan orang yang akan melahirkan generasi berikutnya. Nah, ini yang kemudian kalau hal ini bisa dimiliki karena tentu berangkat dari pribadi kita masing-masing. Nah, maka kalau diperintahkan dalam hadis Rasulullah agar tahayyaru linutofikum, agar untuk memilih untuk nutfah kalian, ini yang laki-laki diingatkan. Jadi kalau mau menikah maka pilih, karena dia nanti akan menjadi tempat nutfah kalian yang itu akan berpengaruh juga kepada anak keturunan berikutnya. Nah, sehingga ya tentu setiap kita kan harapannya seperti itu. Jadi bisa memilih yang baik. Tapi kan milih yang baik juga sambil menyiapkan diri yang baik. Nah, maka ini bagi yang belum menikah, ini santri-santri kan belum menikah ya. Nah, apalagi yang menjelang nikah nih, ustadz-ustadz mudanya. Bisa mendapatkan yang baik kan karena berangkat dari diri yang baik, itu Allah yang menyiapkan. Jadi kita nggak tahu jodoh siapa. Tapi ketika megangin hadis bahwa diperintahkan untuk milih, untuk meletakkan nutfah itu yang baik, itu nanti ditempatkan yang baik, ya kita juga berangkat dari bagaimana kita mempersiapkan diri kita sama-sama baik. Allah sudah, ya dan nasnya dalam Al-Quran, bahwa at-thayyibat lit-thayyibin. Nah, makanya ketika ini diperintahkan, ya karena memang akan memberikan pengaruh. Nah, maka beruntunglah nih
para ikhwan, santri-santri yang dulunya memang sudah dilahirkan, sudah punya bekal baik dari orang tuanya, sehingga itu modal yang pertama. Modal yang pertama sudah punya, karena punya garis keturunan yang baik. Kemudian, itu bagi laki-laki tadi, boleh memilih untuk meletakkan atau menyiapkan nutfah itu untuk tumbuh. Kemudian kalau bagi perempuan, dalam hadis Rasul disebutkan bahwa idza khataba ilaikum man tardawna dina wa khuluquhu fazawijuhu. Itu kalau ada yang datang kemudian melamar, itu tidak langsung ya sudah sini diterima. Boleh kok dicek dulu bagaimana kondisi dinahu wa khuluquhu. Setelah dicek, oh kamu suka sesuai dengan ini, datang kepada kalian para wali. Jadi kalau datang kemudian sudah tardaunahu, orang yang kau suka, tapi sukanya ini atas dasar di dalam hadis ini adalah dinah wa khuluquhu. Jadi ukurannya itu. Kalau karakternya ini, karakter sih nggak bisa. Karakter kan gini. Karakter itu, kenapa dia dijuluki karakter? Karakter itu adalah kalau sudah menjadi ya karakteristik, menjadi ciri khusus, tanda. Jadi kalau panjenengan Bapak Ibu para santri ditanyakan, bagaimana karakter orang-orang Yahudi Bani Israel yang muncul apa? Oh, ada nakal misalnya. Apalagi jahat. Bisa mengatakan itu kan karena namanya karakter itu sudah berulang kali sampai menjadi ciri khas. Nah, sehingga karakter ini tidak cukup dibentuk dalam waktu sehari 2 hari. Sehingga ketika saya bisa menilai seseorang, panjenengan Bapak Ibu bisa menilai seseorang karakternya seperti apa, itu bukan cukup sehari 2 hari, itu sudah sekian hari berjalan, bertahun-tahun bahkan. Sehingga kalau ada yang datang untuk mengetahui dinahu wa khuluquhu, itu nggak ditanya kepada calon pengantinnya. Jadi kan akhlaknya baik. Wah, jawabannya mesti jelas. Jangan ragu Pak, calon mertua kan. Kamu rajin sholat gak? Oh rajin. Jelas. Hari itu tok padahal. Kalau sudah menjadi karakter, makanya nanya bukan kepada yang bersangkutan. Diteliti dulu nih si A ya, jangan nama lah ya. Si A ini datang, maka bagaimana kesehariannya? Nanyanya bukan ke orang yang bersangkutan, tapi temennya siapa, bagaimana jamaahnya, sholatnya di mana, itu nggak harus ditanya. Ya tanya kepada orang yang tidak bersangkutan. Kalau sudah berjalan sekian tahun, bukan hanya menjelang hari lamaran, oh berarti ini sudah menjadi karakter itu. Tapi kalau hanya rajin itu seminggu terakhir, sepekan terakhir hanya rajin banget, itu awalnya juga murah senyum itu, sana kemari ngaku sedulur misalnya kan, itu baru menjelang-jelang hari ini saja lah itu. Wah itu bisa jadi kalau orang ditanya mungkin emang karakter dia begitu. Orang mungkin akan mengatakan, gue itu kayaknya baru 2 hari kayak gitu. Tapi kalau udah menjadi karakter itu orang nggak akan bohong ditanya, si fulan seperti apa? Oh begitu begitu. Nah inilah kemudian karakter ini tidak bisa didapatkan hanya sehari 2 hari. Pertama sudah modal ada genetik keturunan. Bersyukurlah Bapak Ibu, para santri yang sudah punya bekal itu. Bersyukur kalau bapaknya dulu sudah membekali itu nggak bisa diminta. Ya Allah, semoga saya dilahirkan dari ayahku yang soleh. Udah lahir loh. Tapi tidak berhenti di situ. Tidak putus asa. Wah, saya kebanjur lahir dari bapakku yang, mohon maaf ya, di sini nggak ada. Bapakku yang sembarangan dari sana. Apa kemudian saya jadi orang sembarangan? Ya urung-karuan. Karena ada tahapan hal yang pengaruhi berikutnya. Yang berikutnya adalah pola asuh atau pendidikan dalam keluarga. Nah, terkait dengan gen ini, saya baca di buku Rahasia Cara Belajar Orang Yahudi. Yang sudah pernah baca itu, di sana dijelaskan bahwa ini kembali kepada yang satu itu, gen itu orang Yahudi itu sangat memperhatikan genetik untuk generasi berikutnya. Di halaman 61 di sana tertulis gini,
kalau ada laki-laki yang melamar seorang perempuan keturunan Yahudi, syaratnya itu orang Yahudi. Mereka sudah sangat megangi tentang bagaimana kehebatan cara mereka. Kehebatannya orang Yahudi, kecerdasannya katanya. Kemudian yang kedua, kalau kemudian ternyata bukan dari orang Yahudi, itu apa kelebihan yang bisa melebihi kehebatan orang Yahudi? Itu ada sahabatnya di halaman 61. Jadi karena mereka yakin betul bahwa lahir dari mana itu akan sangat berpengaruh dengan anak berikutnya. Nah kemudian yang kedua adalah pola asuh atau pendidikan keluarga. Ini juga akan berpengaruh. Nah sehingga satu, kalau sudah punya modal yang baik, bapak ibunya soleh-soleh, kemudian lemah lembut, penuh kasih sayang, akhlaknya luar biasa, karakternya yang sudah menyatu bagus itu, kemudian diiringi dengan cara pendidikan yang baik, diisi dengan kasih sayang dari orang tua. Nah, sayang anak tidak harus bentuk kasih sayangnya terus sayang, terus nggak pernah dipindah jauh dari orang tuanya. Ini santri yang jauh ada nggak? Pernah nggak merasa bahwa ramaku kejam temen ya aku jodoh dititip anak orang kiri, sedih nggak? Itu orang tuanya tega apa sayang? Dia kok kayak ragu. Sayang, ini bentuk kasih sayang orang tua. Kalau kemudian apakah sayangnya orang tua terus dirupa, terus disuapin, sampai SD disuapin, SMP disuapin, tidur sama bapak ibu, itu sayang bukan? Kan lemah lembut itu. Sayang itu saya nggak pas. Usia-usia seperti kalian nih, para santri, itu memang diantaranya untuk membekali diri nantinya menjadi hebat ya dengan bentuk kasih sayangnya orang tua seperti ini. Nah, maka ketika dalam keluarga sudah orang tuanya tadi gennya bagus, cara mengasuhnya sudah bagus. Ini modal yang kedua yang alhamdulillah kalau panjenengan kita semuanya bisa merasakan itu, disyukuri. Ada yang sebenarnya orang tuanya bagus, tapi kemudian cara mendidiknya itu salah kaprah. Akhirnya karena ya namanya tahapan orang hidup itu kan kadang-kadang ada pergantian suasana. Zaman nikah gitu kan, itu kan happy-happy banget itu. Nah, kemudian setelah menikah, kemudian di sana hamil, emosinya luar biasa. Sampai kemudian bersikap kasar. Ternyata itu juga bisa berpengaruh kepada janinnya itu. Secara ilmu biologi dan ilmu kandungan bagi dokter, saya bukan ilmu kandungan. Tapi itu menurut buku yang saya baca ini ada belajar di rahim ibu. Itu setiap hal yang dilakukan oleh ibu, itu pendidikan mulai dari dalam rahim. Makanya saya kaitkan dengan cara cerdas orang Yahudi. Orang Yahudi itu ketika sedang hamil, itu ceritanya nih di halaman 46 menyebutkan bahwa membekali anak agar cerdas itu dengan mengerjakan soal-soal berat, kemudian matematik, fisika, kimia dikerjakan, katanya membekali mereka biar lahirnya sudah cerdas. Nah kemudian kalau Islam ini mengajarkan sampai kepada ibu sedang hamil bagaimana bisa kondisinya ya tenang, tentram. Ini tugasnya bapak-bapak yang sedang istrinya hamil, bagaimana bisa memberikan ketenangan, ketentraman sehingga tidak stres menumpuk di sana. Nah kemudian perlakuan baik dalam kandungan itu sudah berpengaruh. Nah sehingga pola asuh mulai dari dalam kandungan, dalam rahim. Maka dalam sejarahnya, ini kalau kita baca, contoh ini, ada video masih beredar banyak. Itu misalnya ada namanya Hussein, Muhammad Hussein, Tabatabai ini dari India. Yang usia 5 tahun itu sudah hafal Al-Quran dalam, coba nanti Bapak Ibu bisa dicek itu, banyak beredar sudah. Itu karena memang sejak dalam kandungan disiapkan. Kemudian banyak orang-orang hebat seperti Imam Syafi'i. Kemudian ada Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Itu dalam usia kecil sudah hafal Al-Quran ya karena memang sudah disiapkan. Sejak dalam rahim itu sudah disiapkan.
Nah, maka itu bukti bahwa mulai dari gen, kemudian pola asuh dalam kandungan, itu akan berpengaruh kepada perkembangan anak. Karakter terbentuk sudah mulai dari sana. Nah, maka yang masih terjaga nih anak-anak yang orang tuanya sudah membekali warisan tentang karakter baik, itu sudah modal pertama. Yang kedua, sudah diberi kasih sayang dalam proses pendidikan. Itu modal yang kedua. Nah, kalau di kedua sampai kemudian ada kesalahan, makanya waktu terjadi dulu sempat beredar ini, mungkin panjenengan ada melihat video yang semua kasihan ketika melihat anak kecil seusia SMP kemudian dipukuli. Sekarang wah sadis sekali, makanya di antara program-program kalau di Cilacap itu ya ada polisi go to school itu di upacara-upacara seremonial hari Senin itu ada sekarang disosialisasi tentang bahaya pembulian, yakni usia-usia sekolah terutama. Ya karena ada banyak beredar. Sekarang kan zaman HP sehingga sampai menganiaya teman di video dengan bangganya. Komentar begini, ada yang wah kasihan sekali. Tentu kasihan. Yang didolimi itu dipukuli, gak ada yang tega. Apalagi orang tuanya, mana tega punya anak diajar begitu. Ada juga yang komentar begini. Kalau saya baca, saya dengar videonya di Guru Gembul itu biasa mengkritik tentang pendidikan. Saya lebih kasihan kepada yang mukuli itu. Dia punya karakter sampai tega mukul begitu sama teman sendiri. Itu apakah karena niat seketika atau sudah punya bekal berani dan tega seperti itu kira-kira? Apakah hanya satu kejadian itu? Sehingga tinjauannya ada yang oh itu bisa jadi karena numpuknya rasa sakit yang selama ini dia terima. Dan tidak mustahil itu diperlakukan dalam keluarga. Sehingga, ya saya belajar, mohon maaf, saya belajar sedang mendidik anak. Sehingga kadang-kadang kita berlaku kasar kepada anak kita, kalau yang pendidikannya model kasar-kasar itu, tidak mustahil. Di rumah ya nggak berani ngelawan bapaknya, bapaknya ya diajar, nggak ada yang berani. Tapi kan di luar sana, bisa nyari teman yang dihajar lah, kemudian kekerasan berdampak kepada yang lain, sampai dalam psikologi tentang pendidikan anak. Ini yang saya sedang belajar. Ini yang kadang-kadang juga menurut sebagian ini yang perlu diperbaiki ketika ada orang tua. Mohon maaf sekali kalau Bapak Ibu sudah melewati mendidik anak, alhamdulillah mudah-mudahan sudah terbukti sukses hari ini. Nah kemudian gini, ketika ada anak sakit misalnya, jatuh dari sepeda. Oh, sepedanya nakal, ditendang sepedanya. Ada kejedot tembok nangis. Oh, temboknya dasar keras, dipukullah tembok. Ternyata menurut penelitian itu akan membekali kepada anak bahwa kalau salah dipukul. Ya masih tembok, nggak ngelawan. Sepeda diam saja. Nah sekarang kalau di asrama senggolan dikit, oh dasar tuh. Sampai kemudian main pukul menton. Mudah-mudahan sudah nggak ada lagi. Ya karena karakter itu bisa dapatkan mungkin sudah modalnya dulu genetiknya bagus, bapaknya bagus, ternyata proses pendidikan dari rahimnya lahir dalam keluarga sampai kepada ini yang ketiga, kepada lingkungan pendidikan di luar. Ya sekolah. Nah maka proses pendidikan itu untuk membentuk karakter agar tidak seperti mereka orang-orang yang punya jiwa yang keras yang sadis seperti itu bukan dalam waktu singkat salah bim disulap jadi orang lembut. Sakit Pak gitu, kamu jadilah orang yang penuh kasih sayang. Seketika jebret disulap. Sakit Bapak Ibu? Nggak bisa ya Pak Mardi. Nggak bisa. Makanya proses pendidikan, proses belajar, apalagi di usia-usia belajar ini, kalau sering dikatakan gini, orang belajar ke sekolah, apalagi pesantren, jauh dari orang tua di rumah, itu kalau hanya golek ijazah, beli juga bisa nih Pak Ustadz Ujim ya. Di luar sana kayaknya ada orang jualan ijazah. Kalau hanya kepengen
ijazah. Kalau hanya ilmu-ilmu tertentu, wah anakku mondok suwe kayaknya 6 tahun urung bisa komputer. Wah lulus dikursuskan. Berapa bulan bisa itu? Oh nggak usah kursus, dikasih aja dibeliin sama bapaknya, sebulan itu udah bisa ngetik apa aja, diketik, tiping bisa. Itu kalau hanya urusan ilmu begitu. Yang mahal namanya pendidikan sampai kepada pesantren itu adalah pembentukan bagaimana memiliki karakter yang itu tidak butuh sehari dua hari, tidak bisa disulap bimsalabim, tapi namanya kegiatan dari waktu ke waktu, bagaimana muncul rasa simpati, bisa sayang dengan teman, itu akan diuji. Kalau saya sering mengingatkan ini di Pondok Al-Fatah Mosan, wah kalau bisa bertahan, ini sini juga alhamdulillah bertahan 6 tahun hidup satu asrama, ya kadang pisah sesekali tok, sebentar pulang liburan balik lagi, bisa bertahan, berteman, bersabar sampai lulus, punya ilmu, karakter yang baik, itu sudah teruji. Oh namanya hidup bareng di asrama lo, sehingga kadang senggolan, lihat temannya jajannya banyak, jadi muncul kadang ngerasa nggak enak, paling nggak dikasih kan gitu. Itu tapi karena terbiasa kemudian saling berbagi, diajari saling rasa kasih sayang, saling membantu, itu akan terbentuk sehingga merasa senasib sepenanggungan, peduli dengan sesama. Ini akan memunculkan nanti sampai kapanpun, sudah lulus, sudah jadi warga masyarakat, jadi bapak, jadi rois, jadi naib, udah bekal yang luar biasa begitu, insya Allah akan ke bawah. Itu tidak bisa diprosesnya sehari dua hari, itu bertahan dan bertahap. Maka yang mahal namanya proses belajar itu bukan hanya angka yang didapatkan berupa rapor dan ijazah, tapi hasil dari pembentukan karakter yang itu akan terwujud setelah sekian tahun, itu yang mahal. Jadi satu, kalau yang sudah punya bekal dari orang tuanya bagus, proses di rumah pendidikannya bagus, yang ketiga sudah ditempatkan di tempat yang bagus, ini insya Allah akan bekali kita memiliki karakter yang mukmin, tidak seperti mereka orang-orang yang punya hati yang keras. Nah, sehingga dalam teori pendidikan, misalnya nih Al-Ibrasi, ini pemikir pendidikan sudah era modern dari Mesir, ini mengatakan bahwa falil bi'atil lati yansaha fiha al-insanu atharun kabirun fi hayatih wasairi. Lingkungan tempat dibesarkannya seseorang memiliki pengaruh besar terhadap hidup dan jalan hidup orang itu, yakni terhadap pembentukan akhlaknya, akan berpengaruh dengan siapa dia tinggal di lingkungan itu, kemudian apa yang terjadi di sana, itu akan memberikan pengaruh. Kalau dalam hadis Nabi diperintahkan agar ketika berteman itu dengan teman yang baik, maka matalul jadis asolih masuk, yakni kahamilis mis, orang yang berteman dengan teman yang baik, tinggal di lingkungan yang baik, itulah yang akan memberikan pengaruh baik juga kepada orang itu. Maka kalau tadi yang datang ngelamar, cukuplah dilihat dengan siapa dia hari-hari. Kemudian bagaimana kesehariannya, dilihat bagaimana kesehariannya itu akan mengukur. Kemudian yang berikutnya adalah pergaulan di masyarakat. Jadi ya ini tinjauannya adalah setelah pada lulus sekolah, ya ini masyarakat yang sudah di masyarakat. Ini pun perlu kita tinggal di komunitas-komunitas yang mengajak kepada kebaikan. Maka alhamdulillah ini para ikhwan, akhwat sudah tinggal bisa ngoplek kan bersama para ikhwan yang saling mengajak kepada kebaikan. Kemudian kegiatan-kegiatan ini apa diriasah itu sudah tertata, terstruktur, berjalan dengan baik. Ini sesuatu yang harus kita syukuri. Ini membentuk masyarakat jamaah yang perlu kita syukuri. Saya kadang secara pribadi ngamati masyarakat sekitar. Jadi ya kita bersyukur. Kalau ada yang ya Allah hidupku hanya kerja, tidur, bangun, kerja lagi,
kegiatan gue paling banter itu ya kerja bakti di masyarakat. Itu sudah bagus. Tapi untuk diajak kepada berpikir memikirkan saudara kita yang jauh ke sana tuh nggak pernah sampai. Ya karena nggak pernah menghadiri majelis-majelis yang mengingatkan untuk itu. Nah sehingga kita sudah tinggal di masyarakat, ya alhamdulillah kita bisa bersama-sama saling mengajak, saling mengingatkan. Ini masyarakat, mari kita bentuk bersama yang baik. Nah sehingga ini diantara dalil yang menjadi dasarnya saya sampaikan ini di sini adalah mungkin kalau ditinjau sisi lain akan beda. Ini adalah kisah tentang pembunuhan. Jadi yang dalam kisah pernah membunuh 100 orang. Itu saya nggak bahas, itu bahasanya di bab taubat. Jadi bunuh, kemudian ingin tobat, dan seterusnya. Tapi dalam pertobatan itu, sama malaikat diberitakan untuk intolik ila ardin kada wa kada. Fa inna biha unasun ya'budun Allah Ta'ala fa'budillah ma'hum. Wala tarji ila ardika fa inna ardun su'in. Itu maksudnya. Jadi kalau kita tinggal di tempat yang kira-kira berat sekali lah ini, orang mendukung belas wong ibadah, apa-apa dilarang, kita nggak mampu untuk menangkal itu. Ya dengan dalil ini nggak apa-apa, tinggalkan tempatmu ini. Misalnya di sini nggak mendukung untuk mengamalkan syariat. Ya kalau mampu didakwai perlahan, kita kemudian sambil dakwah. Tapi kalau dalam kisah ini, jangan balik ke kampungmu. Di sana tempatnya orang berbuat keburukan. Walaupun dalam kisah itu kemudian belum sampai ke tempat tujuan sudah meninggal. Dan itu dicatat oleh malaikat rahmat. Tapi yang saya maksudkan di sini adalah bagaimana lingkungan yang baik itu yang akan berpengaruh kepada karakter kita, akan membentuk karakter kita juga. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya di awal, paling awal itu adalah semua terjadi atas ketetapan Allah. Tetapi saya taruh di akhir. Karena begini, kadang ada yang belum apa-apa sudah mengatakan Guslah, ben wis takdirnya karena kon kayak gitu. Jadi kalau ada diomongin ke sana kemana sudah enggak manut-manuta sampai mengatakan takdirnya kon kayak gitu. Mengatakan takdir itu jangan di awal. Memang ketentuan di awal, tapi kita nggak pernah tahu apa sih catatan seseorang. Memang ditentukan orang yang akan celaka, orang yang akan bahagia itu sudah dicatat. Tetapi kan kita nggak tahu. Maka ada kalanya bisa jadi orang, mohon maaf ya, lahir dari mungkin silsilah keturunan apakah surang genah ibu umpamanya di luar sana ya. Kemudian pendidikan di rumahnya mudah mabrik orang karu-karuan. Gak sekolah juga, tinggalnya di pinggir jalan yang anting-antingannya lebarnya segini. Kemudian ya lingkungannya begitu. Apakah kita bisa mengatakan bahwa kayak mesti takdirnya mlebu neraka? Bisa gitu nggak apa-apa? Kita nggak pernah tahu akhir kehidupan seseorang. Nah sehingga jangan kemudian baru melangkah sedikit kita nasihati kamu jangan berbuat begitu. Kemudian sekali itu kemudian nggak mau tetap begitu. Ustaz takdirnya kita nggak ada upaya. Pokoknya selagi masih hidup kita ada upaya-upaya untuk memperbaiki. Kalau kemudian dari nas takdirnya seperti misalnya Abu Thalib itu Allah catat berarti di sisi Allah karena memang sampai kematiannya tidak hidayah masuk hatinya. Tapi dalam hidupnya yaitulah bersama Nabi dan yang lainnya banyak. Sehingga dalam hal ini kita tetap kembali kepada Allah bahwa semua sudah Allah catat. Tetapi kita juga ada upaya untuk ya itulah perintahnya kita diperintahkan untuk ikhtiar. Dan kemudian yang mengingatkan kita bahwa hadis ini dari Thalhah menyebutkan, ini waktunya sudah habis, saya baca terjemahnya, bahwa dari Thalhah Ibu Abdullah Ibu Abdurrahman Ibnu Abu Bakar As-Siddiq dari ayahnya yang mengatakan bahwa ia pernah mendengar ayahnya bercerita. Bahwa ayahnya pernah mendengar Abu Bakar bercerita bahwa ia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah kita beramal berdasarkan ketetapan yang telah diputuskan ataukah berdasarkan suatu urusan yang baru dimulai?" Rasulullah menjawab, "Tidak demikian. Sebenarnya kita beramal berdasarkan apa yang telah dirampungkan keputusannya. Kita melakukan sesuatu ini sudah menjadi takdirnya. Kemudian, lalu untuk apa kita beramal?" Kemudian ini yang saya tekankan bahwa kullu muyassarun lima khuliqalahu.
Jadi kalau kita kok Allah dorong untuk melakukan kebaikan, ya inilah di antara tanda. Semoga memang Allah menghendaki kita, mentakdirkan kita dari lahir sampai kita proses hidup sampai kematian dalam keadaan takdir yang baik yang Allah catat itu. Nah, jadi pembentukan karakter, kalau kita kaitkan dengan karakter orang-orang Yahudi, yo sampai hari ini lingkungannya begitu, pendidikan doktrinnya, wah kalau kita lihat doktrinnya, apalagi pegangan kitab Talmud, bisa yang sudah di share di Berita Mina tulisan Imam itu. Jadi kitab Talmud itu yang kemudian menjadi pedoman orang-orang mereka. Di sana disebutkan diantaranya bahwa manusia selain orang Yahudi adalah binatang. Wah, itu diajarkan, didoktrinkan kepada anak didiknya, sehingga ya sudah, kalau itu terus berlanjut, itulah diantaranya pembentukan karakternya. Nah, sehingga yang terakhir kita berangkat dari orang yang beriman, sunnah Rasulullah, bahwa ini ada yang keempat, bagaimana caranya agar hati yang keras ini bisa menjadi lunak. Maka di sini ada in aradta talina qalbak fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Di sini adalah itu teks hadisnya. Dalam aplikasinya tentu bagaimana kita tumbuh kepedulian. Ketika melihat orang lain susah, di sini digambarkan ya yatim miskin, itulah yang disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana muncul kepedulian? Kalau ada orang susah, ya bagaimana kita bisa peduli membantu. Ya kalau kita lihat saudara kita anak yatim di Gaza misalnya, apa kemudian berlalu lah biasa mentang mereka, wah nanti tidak ada rasa simpati empati tumbuh dari dalam diri kita. Kalau kita kemudian melihat kondisi begitu dan berpengaruh kepada hati kita, itulah yang akan terus bisa melunakkan dan melembutkan hati. Amalia di lingkungan kita, ya bagaimana mari bareng-bareng menumbuhkan rasa peduli terhadap orang sekitar kita, ya semampu dan kondisi kita, dan saudara-saudara kita yang jauh di sana. Demikian, mohon maaf yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan mungkin sedikit tentang karakter Yahudi, mohon maaf Naib, tapi di belakang saya bermaksud bagaimana lebih kepada kita, bagaimana kita berangkat dari orang mukmin, kemudian memproses diri kita, maka bersyukurlah yang sudah lahir dalam keadaan baik, keluarga baik, pendidikan baik, lingkungannya baik, mudah-mudahan kita memiliki karakter-karakter yang baik, sehingga akan mengantarkan keselamatan kita, di dunianya kita hasanah, sampai pada bil akhirati hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, atas segala kurangannya, Allah astagfirullahaladzim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.